Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, yaitu Maulia Afrianti dengan NIM F1D2230035. Lalu rekan saya yaitu Nailawar Ayu Putri dengan NIM F1D2230041. Lalu Della Mardianti dengan NIM F1D2230028. Lalu Ade Rizky Aprianto dengan NIM F1D2230051. Dan terakhir yaitu Devaldo Rizala Farus Ginting dengan NIM F1D2230046. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul tentang pengolahan citra Landsat tematik mapper untuk pemetaan geologi permukaan Distrik Kewatin Northwest Territories. Abstrak, hasil klasifikasi citra Landsat TM dan peta geologi permukaan hasil interpretasi foto udara skala 1:125.000 dibandingkan secara digital. Sifat digital dari peta memudahkan evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan wilayah. Kami menyimpulkan bahwa hasil klasifikasi serupa dan data tersebut seharusnya dapat diterapkan secara luas untuk memetakan geologi permukaan di wilayah lain di Arktik. Perbedaan tersebut disebabkan oleh interpretasi manusia pada peta konvensional atau tumpang tindih tanda spektral pada peta TM. Peta TM memiliki keuntungan tambahan dalam memfasilitasi integrasi kumpulan data geologi lainnya. Selanjutnya adalah wilayah studi. Geologi permukaan daerah penelitian terletak di sisi timur Kewatin Ice Divide yang merupakan posisi penyusutan lapisan es besar terakhir di sebelah barat Teluk Hudson. Anak juga merupakan pusat utama aliran glasial selama tahap Wisconsinan. Aliran es melintasi wilayah tersebut umumnya mengarah ke tenggara dan ke timur dari KID saat berimigrasi puluhan kilometer ke arah timur selama fase akhir glasiasi terakhir. Deglasiasi wilayah tersebut dilakukan dengan cara downwesting. Pada saat itu merupakan masa es yang sangat tipis dan relatif stagnan. Selanjutnya yaitu pengolahan data, di mana terdapat dua. Pertama yaitu digitalisasi peta konvensional. Nah, pengolahan peta konvensional dilakukan pada komputer mikro dengan menggunakan sistem informasi geografis yang diproduksi secara komersial. Lalu yang kedua yaitu klasifikasi Landsat TM. Data pemrosesan data Landsat dilakukan pada komputer mikro dengan menggunakan sistem analisis gambar yang diproduksi secara komersial, ya CPACE. Langkah awal yaitu masuk pengolahan data TM adalah dengan mengklasifikasikan gambar ke dalam kelompok berdasarkan informasi spektral. Dalam upaya untuk mencocokkan kelas pada peta geologi permukaan, klasifikasi kemungkinan maksimum terawasi digunakan untuk pengelompokan data ke dalam 7 geologi permukaan unit. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi pelatihan yang diketahui mewakili permukaan tertentu materi dan dengan mengumpulkan statistik. Hasil dari paper yang kami bahas. Adapun hasil dari paper kami itu ada perbedaan visual yang jelas antara kedua peta tersebut. Peta konvensional memiliki poligon yang relatif besar, sedangkan peta turunan TM lebih memiliki tampilan garang dan merica. Ini adalah hasil klasifikasi piksel demi piksel 30 kali 30 meter yang berjumlah ratusan ribu piksel yang memberikan tingkat perbedaan yang jauh lebih rinci daripada mungkin dilakukan manusia. Sebaliknya, metode pemetaan konvensional mengandalkan generasi untuk wilayah yang cukup luas karena keterbatasan mata dan kesabaran manusia. Tabel 1 menunjukkan bahwa kedua peta tersebut memberikan luas wilayah yang serupa perkiraan untuk masing-masing unit. Perbedaan terbesar terjadi pada tingkat pengolahan yang jauh lebih tinggi dataran dan akurasi pada kelas batuan disebabkan oleh estimasi batuan yang jauh lebih rendah pada TM peta. Tabel kedua menunjukkan matriks yang menggambarkan perbedaan antara peta konvensional dan juga peta turunan Landsat TM. Gambar tersebut menunjukkan untuk masing-masing unit yang dipetakan pada peta konvensional, seberapa banyak unit tersebut yang dipetakan secara serupa pada gambar TM dan luasnya yang dipetakan sebagai unit lain. Nilai pada diagonal mewakili persentase kesesuaian antara kedua peta. Sekian, terima kasih. Saya alihkan kepada rekan saya selanjutnya.
Baiklah, kesimpulan yang didapatkan pada presentasi kali ini, yaitu perbandingan peta menggambarkan beberapa hal yang mendasari perbedaan metode yang digunakan dalam produksinya. Interpretasi dengan metode pemetaan konvensional tentu saja lebih subjektif dibandingkan interpretasi berdasarkan algoritma matematika. Hal ini memungkinkan penerjemah foto udara untuk mengintegrasikan informasi yang diamati secara langsung tentang wilayah tersebut dalam klasifikasi. Namun, metode ini menghasilkan peta yang pasti mengalami ketidakkonsistenan manusia pada tingkat lebih besar atau lebih kecil. Nah, faktor kedua yang secara signifikan mempengaruhi perbandingan dua gambar adalah skala, di mana unit-unit terpisah dapat direpresentasikan. Gambar TM beroperasi berdasarkan piksel demi piksel, sedangkan dalam metode konvensional, penafsir menggunakan generalisasi yang lebih luas. Hasil akhirnya adalah peta TM memiliki lebih banyak poligon secara signifikan dibandingkan peta konvensional. Meskipun terdapat perbedaan antara kedua peta tersebut, peta TM dan peta endapan permukaan konvensional menunjukkan apa yang kami anggap sebagai korelasi tingkat tinggi. Terima kasih.